Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai dilatasi. Jika sebelumnya kita telah membahas transformasi mengenai rotasi yaitu perputaran, maka selanjutnya kita akan mempelajari tentang dilatasi. Apa sih Miss dilatasi itu? Dilatasi itu adalah suatu transformasi yang dapat mengubah ukuran, bisa memperbesar ataupun memperkecil bangun geometri. Tetapi tidak mengubah bentuk dari bangun tersebut. Jika kemarin kita telah membahas mengenai refleksi atau pencerminan, translasi atau pergeseran, dan rotasi atau perputaran, di mana bayangan ketiga transformasi tersebut tidak berubah ukuran dan bentuk. Kalau kemarin kita ngebahas tentang transformasi yang ketiga ini, dia hanya berubah posisi. Tetapi beda halnya dengan dilatasi. Jika dilatasi itu dapat merubah ukuran, tetapi tidak merubah bentuk. Gimana sih Miss maksudnya? Oke, jadi misalnya ada sebuah segitiga ABC. Kemudian dilatasikan dengan skala 2. Maka yang berubah adalah ukurannya. Semakin dia besar atau semakin dia kecil, tetapi tidak merubah bentuk dari segitiga menjadi lingkaran. Segitiga tetap menjadi segitiga, segi 4 tetap menjadi segi 4. Kemudian dilatasi ditentukan oleh titik pusat, seperti halnya rotasi, pencerminan ataupun translasi. Dan faktor skala. Di sini bedanya dilatasi dengan yang lain, dia menggunakan faktor skala atau yang sering disebut dengan faktor dilatasi. Lalu apa Miss faktor skala itu? Faktor skala itu faktor yang menentukan apakah suatu dilatasi merupakan pembesaran ataupun pengecilan. Dan faktor skala ini yang biasa disimbolkan dengan huruf K. Faktor skala memiliki ketentuan tertentu. Yang pertama, jika K lebih besar dari 1, maka bayangannya diperbesar dan terletak sepihak terhadap pusat dilatasi. Kemudian kalau misalnya nih, K lebih besar daripada 0 tapi kurang dari 1, maka bayangannya diperkecil dan terletak sepihak terhadap titik pusat dilatasi. Di sini contohnya adalah 0,1 sampai dengan 0,9. Yang penting dia lebih besar daripada 0 dan kurang dari 1. Kemudian gimana Miss untuk min 0,1 sampai min 1? Maka bayangannya diperkecil dan terletak berlawanan terhadap titik pusat. Kemudian kalau misalnya nih, faktor skalanya kurang dari min 1, maka bayangannya diperbesar. Oke, selanjutnya notasi dilatasi dengan titik pusat 0,0 dan faktor skala 0,k. Titik pusat pada dilatasi sama dengan titik pusat pada dirotasi. Dia ada dua, yaitu titik pusat pada 0 dan titik pusat pada A, B. Yang membedakan adalah dilatasi terdapat faktor skala. Kemudian hasil dilatasi atau bayangan dari titik A, X, Y adalah A aksen, X aksen, Y aksen. Dengan persamaan transformasi dilatasinya, yaitu X aksen sama dengan KX, Y aksen sama dengan KY. Dimana tadi adalah K sama dengan faktor skalanya. Oke, biar lebih mudah, hasilnya adalah A aksen sama dengan KX, KY. Yang harusnya awalnya adalah A aksen sama dengan X aksen, Y aksen. Karena dia memiliki faktor skala, maka menjadi A aksen, KX, KY. Gimana sih Miss, kok pusing? Oke, nanti kita bahas di contoh. Kemudian gimana dengan yang tadi memiliki titik pusat A, B? Jika notasi dilatasi dengan titik pusat P, A, B dan faktor skala K adalah P, K, hasil dilatasinya yaitu X aksen sama dengan A plus K kali X min A, Y aksen B plus K, Y min B.
Aduh Miss, tambah pusing. Oke, nanti kita bahas di contoh. Ini bisa dicatat dan dipahami bahwa hasil bayangan dari titik pusat A, B terhadap faktor skala P, K adalah A aksen A plus K X min A, B plus K Y min B. Kemudian untuk lebih jelasnya kita lihat contoh gambar ini. Ini contoh dilatasi diperbesar. Kenapa tadi Miss bilang kalau misalnya dia lebih dari 1 maka dia diperbesar dan sepihak dari titik pusatnya. Dia hanya sepihak dan memperbesar, maka skalanya dapat kita ketahui lebih dari 1. Langsung saja ke contoh supaya tidak bingung, karena dari tadi sepertinya hanya penjelasan akan membuat lebih bingung. Oke, yang pertama, tentukan hasil dilatasi titik A min 2,3, titik B min 2,5, C min 4,4 dengan titik pusat 0,0 dan skalanya yaitu 2. Kemudian yang perlu diketahui yaitu titik A X min 2, Y sama dengan 3, B X min 2, Y sama dengan 5, C X min 4, Y sama dengan 4 dengan skala 2. Jika titik pusat 0,0 ini lebih mudah dibanding dengan titik pusat A, B, tidak perlu menghafalkan rumus, hanya perlu mengingat konsepnya. Kan biasanya kalau misalnya transformasi, maka bayangannya adalah X aksen, Y aksen. Nah, kalau dilatasi yaitu perkalian. Berarti kalau perkalian X aksen, karena dia dikali jadi KX, Y aksen dikali menjadi KY. Oh, berarti hasil dari bayangan titik A menghasilkan bayangan A aksen, KX, KY. Jadi ini tidak perlu dihafalkan, kalian hanya perlu memahaminya. Ketika dilatasi yaitu perkalian, berarti skalanya dikali dengan nilai X, Y ini. Oke, next. Tadi telah diketahui skalanya yaitu 2 atau 0,2. Maka kita menentukan A aksennya yaitu KX, KY. K-nya berapa? K-nya 2 Miss. X-nya min 2 kita masukkan, K-nya 2, Y-nya 3. 2 dikali min 2 yaitu min 4, 2 dikali 3, 6. Titik A yang awal yaitu min 2,3 di sini nih, min 2,3. Kemudian bayangannya di mana? Bayangannya di min 4,6. Loh Miss, kok dia memperbesar dan tidak berlawanan dengan bangun awalnya? Kenapa? Karena dia ingat skalanya lebih dari 1. Kemudian next, yang ini B, ini tipe, harusnya B aksen. Kita masukkan sesuai dengan permintaan tadi yaitu KX, KY, mendapatkan nilai min 4,10, dimana titik awalnya yaitu min 2,5, bayangannya menjadi min 4,10. Sebenarnya dilatasi ini lebih mudah karena jika dia titik pusat 0,0 maka tinggal dikalikan saja dengan skalanya. Min 2 dikali 2 menjadi min 4, kemudian 3 dikali 2 menjadi min 6. Dilatasi ini lebih mudah dibanding dengan yang lainnya karena dia hanya perkalian. Sama halnya dengan translasi yaitu penjumlahan. Bedanya di sini dia dikalikan dengan faktor skalanya. Kemudian next, C aksen pun begitu, yaitu K dikali dengan X, K dikali dengan Y didapatkan min 8,8. Kita bisa lihat gambarnya bahwa dia memperbesar dan tidak berlawanan dengan gambar aslinya. Kenapa tidak berlawanan?
karena dia positif. Beda halnya jika dia negatif dan kurang dari min 1. Miss, terus gimana Miss dengan titik pusat yang A, B? Tenang, kita kerjakan nomor 2. Segitiga ABC dengan titik-titik sudutnya A 5,0, B 6,2, dan C 3,3 yang didilatasi terhadap titik pusat dilatasi 1,1 dengan faktor dilatasi min 2. Faktor dilatasi ini sama dengan faktor skala. Untuk menentukannya, yang pertama yaitu tentukan terlebih dahulu bayangan dari titik-titik sudutnya. Maksudnya yaitu titik pusatnya. Titik pusatnya berapa? 1,1. Maka A-nya sama dengan 1 dan B-nya sama dengan 1. Lalu faktor skalanya berapa? Min 2. Kemudian kita masukkan ke rumus. Selain rumus, kita juga bisa memahami konsepnya. Gimana sih Miss memahami konsepnya biar kita tuh nggak pusing gitu? Jadi ketika X aksen, Y aksen, yang tadi kan KY, KX, KY. Nah ini gimana dong kalau misalnya dia ternyata pusat rotasinya bukan 0,0. Jadi gini, ketika A itu kan berarti di awal, ketika B itu di akhir. Berarti A adalah pasangan dari X dan B pasangan dari B. Kok bingung sih Miss pasangan-pasangan? Oke. Jadi untuk mempermudah, ketika kita mencari X aksen, maka dia A yang pertama. A itu kan di awal, maka dia pasangannya adalah X. Karena X juga itu berada di awal. A plus K dikali X min A. Kenapa dia X? Karena yang dicari adalah X aksen. Kenapa dia A? Karena adalah pasangannya adalah A. X berpasangan dengan A. Maka selain menghafalkan rumus, kalian juga bisa menghafalkan konsepnya, yaitu ketika mencari X aksen, oh dia X aksen itu pertama, berarti A dulu, habis itu ditambah dengan K atau faktor skalanya, habis ditambah baru dikali dengan X min A. Kenapa dia X? Karena yang dicari adalah X aksen. Kenapa dia A? Karena A adalah pasangan X. Begitupun dengan Y aksen. Ketika mencari Y aksen ini kan posisinya kedua setelah X aksen, dan B adalah posisinya kedua setelah X aksen. Jadi ketika mencari Y aksen, itu B dulu, kemudian dijumlahkan dengan faktor skalanya dikali dengan Y min B. Kenapa Y? Karena yang dicari adalah Y aksen. Kenapa B? Karena B adalah pasangan dari Y. Oke, langsung saja kita masukkan ke konsepnya. X aksen tadi adalah A, kita tidak usah melihat ke sini. Kita langsung praktek ke sini. Plus min 2. Min 2 tadi adalah faktor skala. Kemudian dikali dengan 5 min 1. 5 ingat-ingat, X, X 1 itu A. Jadi menghasilkan 1 ditambah min 8. Kenapa kok dia min 8 Miss? Bukan min 2 terus baru dikali min 4? Tidak bisa. Jadi yang pertama kali harus diselesaikan adalah yang di dalam kurung. 5 min 1 itu sama dengan 4. Kemudian yang harus diselesaikan kedua yaitu perkalian. Min 2 dikali 4 adalah min 8. 1 ditambah min 8 sama dengan min. Kok bingung sih Miss pasangan-pasangan? Oke. Jadi untuk mempermudah, ketika kita mencari X aksen, maka dia A yang pertama. A itu kan di awal, maka dia pasangannya adalah X. Karena X juga itu berada di awal. A plus K dikali X min A. Kenapa dia X? Karena yang dicari adalah X aksen. Kenapa dia A? Karena adalah pasangannya adalah A.
X berpasangan dengan A. Maka selain menghafalkan rumus, kalian juga bisa menghafalkan konsepnya, yaitu ketika mencari X aksen, oh dia X aksen itu pertama, berarti A dulu, habis itu ditambah dengan K atau faktor skalanya, habis ditambah baru dikali dengan X min A. Kenapa dia X? Karena yang dicari adalah X aksen. Kenapa dia A? Karena A adalah pasangan X. Begitupun dengan Y aksen. Ketika mencari Y aksen ini kan posisinya kedua setelah X aksen, dan B adalah posisinya kedua setelah X aksen. Jadi ketika mencari Y aksen, untuk B dulu, kemudian dijumlahkan dengan faktor skalanya, dikali dengan Y min B. Kenapa Y? Karena yang dicari adalah Y aksen. Kenapa B? Karena B adalah pasangan dari Y. Oke, langsung saja kita masukkan ke konsepnya. X aksen tadi adalah A, kita tidak usah melihat ke sini. Kita langsung praktek ke sini. Plus min 2. Min 2 tadi adalah faktor skala. Kemudian dikali dengan 5 min 1. 5 ingat-ingat. X. Oh, X. 1 itu A. Jadi menghasilkan 1 ditambah min 8. Kenapa kok dia min 8, Miss? Bukan min 2 terus baru dikali min 4? Tidak bisa. Jadi yang pertama kali harus diselesaikan adalah yang di dalam kurung. 5 min 1 itu sama dengan 4. Kemudian yang harus diselesaikan kedua yaitu perkalian. Min 2 dikali 4 adalah min 8. 1 ditambah min 8 sama dengan min 7. Kemudian begitu pun sebaliknya dengan YX. Kita masukkan B plus K dikali Y min B. 0 dikurang min 1, 0 dikurang 1 itu adalah min 1. Min dikali min positif. Maka 1 tambah 2, 3. Tadi X aksen sudah ketemu min 7. Y aksen sudah ketemu 3. Jadi bayangan dari A 5,0 adalah A aksen min 7,3. Begitupun seterusnya. Setelah terbentuk, maka tinggal digambarkan bayangan-bayangan dari titik A, B, C. Kita lihat, oh dia faktor skalanya min 2. Berarti dia gambarnya kita sudah bisa memperkirakan gambar nih. Oh dia gambarnya perbesar terus berlawanan dengan gambar aslinya. Kalau misalnya gambar kalian lebih kecil daripada titik A, B, C, berarti itu ada yang salah atau kurang teliti. Oke, terima kasih. Have a nice day. Semoga bermanfaat. Kita akan melanjutkan pembelajaran di minggu selanjutnya. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, dan apabila terdapat salah, Miss mohon maaf, dan kepada Allah Miss mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There's not much to do.